Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Jasmine Putri Marela dari Prodi Pendidikan Sosiologi Angkatan 23. Pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas berbagai persoalan budaya dan sosial di Indonesia dengan fokus kasusnya yaitu Vina Cirebon yang baru-baru ini kembali muncul dikarenakan kisahnya ini diangkat menjadi film yaitu Vina Sebelum 7 Hari. Siapa di sini yang udah nonton? Gue sendiri belum sih. Mari kita langsung masuk ke pembahasan kasusnya. Dipukul tangan Vina patah, bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih, jadi kepalanya kenapa diapain? Tadinya dibenturin Kemana? ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh salah satunya, ada yang suka sama Vina, temen Egi itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan, dari adiknya Egi kan? Namanya Egi, temennya Egi, suka sama Vina. Terus Vinanya ngerudahin, dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh deh? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu mbak sama Egi. Tongkrongan sama Egi. Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Egi di mana? Terakhir tuh dia jalan-jalan dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar Egi dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi dipukul sama. Baik, Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya dan keindahan alamnya yang menyimpan berbagai persoalan sosial dan budaya yang tak kunjung usai hingga saat ini. Salah satunya adalah kasus Vina Cirebon yang sebuah tragedi yang mengguncang masyarakat dan menjadi sorotan nasional ini pada tahun 2016 silam. Kasus ini kembali menjadi perbincangan hangat dikarenakan kisahnya ini diangkat menjadi film Vina Sebelum 7 Hari. Seperti apa kronologi kasus Vina Cirebon 2016 8 tahun silam yang kembali muncul dikarenakan kisahnya ini menjadi film. Sebelum itu di sini gue bakalan nunjukin nih cuplikan berita terkait kasus ini dan memperlihatkan beberapa pelaku pada saat menjalani rekonstruksi pada tanggal 26 Oktober 2016 tepatnya di Cirebon. Ya, gitu loh ya, meyakinkan bahwa kamu ngaku di sini gitu. Nah, pada waktu kamu di sini waktu itu, ya sudah yang terkunci pertama masuk ke sini yang pertama sekali siapa ya? Api. Dua, tiga, empat, lima, 7 ya semua, 7. Proses penyidikan yang sedang kita rekonstruksikan ya, cuman tadi karena berhubung dari tersangka tidak berkenan dilanjutkan, makanya kita akan melanjutkan proses rekonstruksi ini dengan peran pengganti. Tadi itu adalah hasil pemeriksaan keterangan para tersangka yang baru ini kan. Tapi di awal pemeriksaan kan kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk mereka. Namun pada saat keterangan berikutnya kan ternyata mereka merubah keterangannya. Itu kan sah-sah saja, kita tidak harus mengejar pengakuan tersangka ya. Namun demikian proses rekonstruksi ini harus tetap berjalan sebagaimana yang sudah kita rencanakan. Keberatan dari tersangka apa, Pak? Ya, mereka menganggap bahwa mereka Tidak melakukan. ya, namun demikian kan kita tidak hanya keterangan yang kita keterangan yang bersangkutan, tapi termasuk keterangan saksi yang lain, alat-alat bukti yang lain ya, petunjuk dan sebagainya. Ulasan seputar siapa itu Vina dan seperti apa kronologinya, bahkan foto aslinya sedang menjadi sorotan baru-baru ini membuat banyak orang menjadi sangat penasaran dan mencari tahu siapa sih pelakunya yang tega ngelakuin hal tragis seperti itu.
Sebelumnya, perjalanan 8 tahun kasus kematian Vina Dewi ini yang berusia 16 tahun, perempuan asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon, Jawa Barat diwarnai teka-teki sejak peristiwa terjadi pada 27 Agustus 2016. 27 Agustus 2016. 10 hari sesudah kemerdekaan loh. Wow ya. Bisa banget loh. Itu 10 hari setelah kemerdekaan, itu kan harusnya masih masa-masa kemerdekaan, tapi bisa loh ya mereka ini ngelakuin hal kejam kayak gini. Nggak boleh cerita ya guys. Kabar terbaru berita acara pemeriksaan atau BAP terhadap 8 dari 11 pelaku, 11 ya guys, yang ditangkap yakni ER, HS, JY, ES, SP, SK, SD, dan juga RW. Dianggap penuh dengan kejanggalan. Pernyataan itu disampaikan pengacara Hotman Paris ketika bertemu dengan keluarga Vina di salah satu mal kawasan Grogol, Jawa Barat pada Kamis 19 Mei 2024 bulan lalu. BAP itu ada ya, dan yang jadi imbauan kami kepada Bapak Kapolri ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan awal, kata Hotman. 8 pembunuh Vina itu tidak ditangkap pada tanggal 31 September 2016. Sedangkan 3 pelaku sampai saat ini belum tertangkap dan sudah masuk dalam daftar pencarian orang DP atau DPO. Para pelaku yang ditangkap itu dijerat pasal 388, 350, 170, dan 285 KUHP. Dengan ancaman penganiayaan dan pemerkosaan ya, serta undang-undang perlindungan anak. Jadi mereka tuh juga cuman melakukan hal kekerasan, tapi juga sempat melakukan kasus tadi. Memang melakukan, betul-betul melakukan secara bergiliran ya. Jadi pada saat itu gue sendiri umur bukan 16 tahun ya, karena itu kejadian 2016, harusnya itu gue umur kelas berapa ya? Gue kemungkinan tuh kelas 6 SD. Gue nggak tahu ada kejadian itu saat itu, gue nggak tahu. Mungkin gue tahu tapi gue lupa. Who knows? Lanjut. Namun Hotman mempertanyakan soal 3 pembunuh Vina Dewi yang kini masih belum ditangkap. Ketiga pelaku tersebut kini masih buron tapi tidak dimasukkan ke dalam BAP. Dari 8 tersangka yang ditangkap lebih awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi, yang nggak mungkin dong itu karangan, kata Papa Hotman. Kemudian kok bisa sih BAP selanjutnya mereka mengubah seolah menyangkal bahwa keterlibatan 3 orang ini ya atau DPO ini tuh hilang, tambah dia. Selain BAP yang dinilai ada kejanggalan, ada cerita yang berubah-ubah dalam kasus pembunuhan 2 sejoli muda ini. Dibunuh oleh geng motor, dikutip oleh Kompas.com pada pemberitaan 2016, Vina dibunuh oleh 11 ya. Orang yang disebut-sebut merupakan anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 malam. Vina ditemukan di lokasi tidak jauh dari mayat kekasihnya. Karena kalau kalian tahu, kalau udah pernah tahu ya, kasus ini tuh mereka memang ditemukannya tuh sebelah-sebelahan gitu guys. Jadi ini trotoar, terus ini kan jembatan Talunnya ya, di sini yang listrik yang diduga pada saat awalnya tuh diduga tuh dia ini kecelakaan nabrak tiang listrik, ngebrok trotoar, jadinya kecelakaan di tempat gitu, kecelakaan tunggal. Yang ditemukan pertama tuh Eki tuh langsung meninggal, sedangkan Vina tuh sempat masih hidup. Pas setelah keluarga datang 1 menit kemudian Vina itu meninggal. Jadi awal dugaannya tuh kecelakaan tunggal sampai akhirnya diselidiki ulang dan ternyata Vina dan Eki ini dibunuh dikarenakan kasus kekerasan dan pemerkosaan oleh sejumlah geng motor. Lanjut. Eki juga menjadi korban kebrutalan geng motor. Ketika itu Eki masih berusia yang sama dengan Vina, yaitu sama-sama umurnya 16 tahun.
Kapolres Cirebon Kota yang saat itu dijabat AKBP Indra Jafar menggelar konferensi pers 6 hari setelah peristiwa itu terjadi. Dalam konferensi pers itu dijelaskan, Vina dan Eki sebelum tewas dibunuh secara sadis sempat dibawa berkeliling bersama rekan klub motornya ke sekitar kota Cirebon. Jadi sampai sini aja bisa dibayangkan ya betapa saat itu mereka ini sangat kejam, sempat dibawa berkeliling dulu sampai akhirnya disiksa, lalu si Vina ini diperkaos juga, dia ditutup matanya. Bukan untung ya, semoga ini nggak bakal kejadian lagi ya, karena bisa dibilang masih banyak kasus lain juga yang mirip-mirip kayak gini juga. Kita lanjut, ketika melintasi di sekitar kawasan SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Kenapa sama-sama 11 sih? Vina dan Eki serta klub motornya itu dilempari batu oleh kelompok geng motor lain. Vina, Eki, dan teman-temannya itu langsung tancap gas untuk melarikan diri. Namun geng motor itu tuh mengejar dan menendang motornya yang saat itu dikemudikan oleh Eki. Jadi Vina dan Eki ini dipukulin hingga mengalami luka parah. Bahkan Vina sebelum meninggal juga sempat tadi ngomongnya. Vina ini diperkaos oleh para pelaku yang dilakukan secara bergantian. Setelahnya jasad Vina dan Eki ini dibuang di bawah jembatan layang. Tujuannya apa? Seperti yang gue bilang sebelumnya, tujuannya untuk mengelabui bahwa seakan-akan kedua korban ini tuh meninggal dikarenakan mengalami kecelakaan tunggal, ya. Jadi direkayasa awalnya itu untuk dikelabui. Bahkan saking sepinya pada saat itu, kalau nggak salah tuh sempat ada yang bilang kalau ditemukannya saat pagi harinya, ya memang betul sih, karena di jam satunya gitu, di jam satunya baru diketahui kalau ada orang yang mengalami kecelakaan di situ, baru diketahui karena emang saking sepi ya pada saat itu ya. Lalu asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra, seperti yang dilansir Kompas.com. Jadi ini rekayasa kematiannya, namun sebelum pembunuhan terbongkar, ayah Vina yaitu Wasnadi mendapatkan kabar bahwa putrinya ini masuk rumah sakit dalam kondisi sudah tak bernyawa. Dari laporan awal, disebutkan Vina mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Eki. Vina dan Eki dilaporkan menabrak tiang listrik dan trotoar di jembatan flyover yang berada di lajur arah Majesem, Kota Cirebon, menuju Sumber Kabupaten Cirebon. Tim medis menyebutkan luka yang dialami Vina ini sangat parah, karena dari apa yang gue tahu ya, sempat saya nontonin orang-orang ngebahas kasus ini, ternyata tuh si Vina ini tuh bener-bener parah banget guys, karena di belakang tulang belakangnya ini bener-bener sampai lembek. Lu bayangin sampai lembek, kayak isinya tuh kayak balon itu bisa bayangin nggak waktu itu separah apa. Si Eki aja sama parahnya, di bagian kalau nggak salah bahu kanannya tuh patah atau retak ya, gigi depannya itu udah hilang semua, patah semua ya, itu parah. Terus kalau nggak salah di sebagian wajah, sebelah wajahnya tuh sama parah juga, pakai sama-sama parah banget. Jadi itu bisa dibayangkan ya, bayangin aja sih, karena 11 orang nyelakain atau melakukan kekerasan ke 2 orang. Mereka bisa apa 2 orang tersebut kan? Vina mengalami luka parah di bagian kepala, tubuh, dan kaki. Namun setelah beberapa hari, Wasnadi mendapatkan informasi baru bahwasannya Vina, putrinya itu tewas dikarenakan akibat kebrutalan geng motor. Kasus itu tuh terbongkar berdasarkan kecurigaan pihak keluarga dan juga petugas kepolisian dari luka sekujur tubuh Vina yang sangat parah. Kalau di sini gue bakalan ngebahas biodata Vina Cirebon. Vina memiliki nama asli yaitu Vina Dewi Arsita, lahir pada 16 Januari tahun 2000 di Cirebon, tepatnya di Jawa Barat.
Vina ini meninggal dunia saat usianya ini masih remaja, tepatnya pada umur 16 tahun, dan pada tahun 2024 Vina ini seharusnya tuh umurnya 24 tahun loh guys. 8 tahun silam Vina menjalin kasih dengan seorang remaja laki-laki bernama Eki. Diduga jalinan kasih ini Vina dan Eki ini tidak disenangi atau dicemburui oleh Peggy Setiawan atau Egi yang disebut-sebut sebagai dalang pembunuhan. Pasalnya, Egi yang merupakan teman Eki merasa marah karena cintanya itu ditolak oleh Vina. Kita guys, Egi yang menyimpan dendam lalu bersama geng motornya nekat memperkaos Vina secara bergilir, lalu membunuhnya di hadapan Eki. Setelah itu, kawanan geng motor itu juga membunuh Eki. Gadis remaja itu meninggalkan ibu bernama Sukaisi dan ayahnya yang bernama Wasnadi, serta seorang kakak perempuan yang bernama Maliana. Ibu ayah kakak dari Vina hingga kini masih mencari keadilan atas kasus pembunuhan kejam itu yang menimpa Vina Dewi Arsita. Mungkin juga gue bakal ngebahas biodata Eki Cirebon. Sementara itu untuk Eki sang kekasih memiliki nama asli Muhammad Rizky Rudian. Tidak banyak yang bisa diketahui dari sosok Eki ini, namun menurut keterangan dari Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jubes Abraham Abbas SIK, kekasih Vina itu merupakan anak dari salah satu anggota kepolisian. Korban saudara Eki adalah anak dari anggota kepolisian, pelaku dari keluarga kepolisian, ujar Jules pada Selasa 14 Mei 2024. Dikutip dari Instagram resmi @humas Polda Jabar. Eki juga turut menjadi korban kekejaman pelaku. Dia dipaksa menyaksikan kekasihnya dibunuh, bahkan diperkaos. Setelah itu nyawanya juga direnggut secara paksa. Itulah tadi ulasan siapa itu Vina dan kronologi pembunuhan Vina di Cirebon tahun 2016 lalu. Lalu gue di sini bakal analisis sosial budayanya. Kasus Vina Cirebon hanyalah puncak gunung es dari berbagai persoalan sosial dan budaya yang melanda Indonesia hingga saat ini. Masih banyak lagi seperti kekerasan, kemiskinan, korupsi, dan diskriminasi masih menjadi masalah yang kompleks dan sulit untuk diatasi. Di sini gue bakalan nyebutin yang gue tahu dan yang sudah gue kumpulkan data-datanya, permasalahan sosial budayanya, dan gue bakalan nunjukin statistik secara lisan, dan gue bakal nyebutin juga sumber yang gue dapat. Jadi yang pertama itu ada kekerasan terhadap perempuan. Terdapat 36,66% perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dari pasangannya dalam hidup mereka. Buat kalian di sana yang mungkin memang mengalami hal yang sama atau mungkin termasuk salah satu 36,66% ini, gue harap bisa buat menjalani hidup dengan damai walaupun memang mengalami masalah yang kelam. Gue harap juga orang-orang yang bukan dari 36,66% ini, semoga kalian gak bakalan pernah mengalami hal yang sama yang dialami perempuan di Indonesia ini, yang ngalamin kekerasan fisik atau seksual ya. Gue harap kalian gak bakal lagi ngalamin hal seperti itu ke depannya. Lebih banyak jaga diri. Untuk laki-laki di sana, gue mohon untuk bisa menjaga perilaku nafsu kalian untuk terus dijaga. Ingat, kalian itu lahir dari seorang ibu juga pasti perempuan kan. Kalau ibu kalian digituin, kalian juga akan melakukan. Jadi gue mohon kalian harus selalu ingat kalau kalian itu lahir dari seorang perempuan. Survei yang gue dapet ini dari Survei Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2021. Lalu yang kedua, ada 1 dari 3 perempuan mengalami pelecehan seksual. Ini gue dapat dari Komnas Perempuan 2023. Lalu yang kedua ada kemiskinan. Angka kemiskinan nasional itu mencapai 7,05%.
Ini pada Maret 2024, data yang gue dapat dari Badan Pusat Statistik. Yang kedua sama juga gue dapat dari Badan Pusat Statistik, yaitu angka kemiskinan ekstrimnya ini ada di angka 2,34% pada Maret 2024. Lalu yang ketiga, korupsi. Belum lama-lama ini kita tahu ya ada kasus korupsi itu tuh yang tambang itu yang 271 triliun. Tidak, itu bukan yang lagi kita bahas, bukan. Menurut laporan Transparansi Internasional Indonesia atau TII, Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia sebesar 34 poin pada 2023 tahun lalu. Nilai itu terpantau stagnan loh ya, gak berubah-berubah dari tahun lalunya lagi, maksudnya 2022. Tetap sebesar 34 poin. Skor tersebut juga menempatkan Indonesia di urutan ke 115 dari 180 negara yang disurvei di dunia. Itu menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki tingkat korupsi yang cukup tinggi loh guys. Karena hal itu menunjukkan bahwa dalam skala IPK yang berkisar antara 0 atau sangat korup hingga 100 sangat bersih, skor 34 itu menunjukkan bahwa Indonesia ini masih di bawah rata-rata global dan termasuk dalam kategori negara-negara dengan tingkat korupsi yang serius. Kalian bisa cek aja ya di Transparency International, kalian bisa cek kalau kalian bisa betul ya. Data-data ini gue dapetin dari yang tadi gue bilang dari Transparency International. Data-data ini menunjukkan bahwa kita ini masih sangat jauh dari kata sejahtera. Kita harus berani mengakui dan menghadapi masalah ini bersama-sama. Oke. Kita tidak boleh diam ya dan berpangku tangan. Kita juga harus bergerak, bersuara, dan berjuang untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan beradab. Kasus Bina Cirebon ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Mari kita jadikan momentum ini untuk membangun kesadaran dan solidaritas sosial. Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita bergandengan tangan mengatasi berbagai persoalan sosial dan budaya yang ada di Indonesia dan mewujudkan cita-cita bangsa yang gemilang. Baik, segitu aja. Terima kasih dari gue terkait kasus yang dibawakan sesuai tema yang diminta atau yang diharuskan. Sebenarnya gue mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kalimat. Gue harap penjelasan yang cukup panjang ini bisa diambil sisi positifnya dan dijadikan sebagai pelajaran untuk kita semua. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next. Gak ada next sun. Plus ini untuk yang terakhir kalinya. Bye bye.